Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 15 Agustus 2022, tepatnya di hari Senin dan juga Minggu, di mana kita merayakan kemerdekaan kita. Wow ya, jadi luar biasa sekali. Gak berasa juga ya, saya inget banget nih, refresh sedikit. Kita VVIP STA ada aplikasi, pas banget kita rayain tuh pas di tanggal 17-an kurang lebih. Jadi pas banget, udah setahun, dan ya setahun ini banyak sekali hal-hal, banyak ketemu orang baru, banyak dapat cuan baru, loss baru pun juga ada, pengalaman-pengalaman baru, dan saya yakin teman-teman juga pasti dapat pengalaman, dan pengalaman-pengalaman ini yang harus sebenarnya kita sama-sama manfaatkan untuk menjadi a better trader, ya, untuk menjadi trader yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lalu tanpa banyak bacot, kita langsung aja. Dan sesuai judul kita morning briefing, kayaknya kemungkinan morning briefing cuma ada sekali doang ya untuk minggu depan ya. Paling kita akan bahas lagi untuk tanggal 22. Kenapa? Karena saya kemungkinan akan ya sedikit healing, asik. Ya, udah cuan banyak terutama dari Bumi. Jadi liburan kali ini kita sponsori dari Bumi. Nah, lalu berikutnya ialah kita bahas market. Sebenarnya saya udah bahas market kurang lebih sebenarnya sama ya. Jadi kemarin breakout karena US inflationnya bagus, hasilnya di sesuai ekspektasi lah intinya. Cuman balik lagi, yang jadi concern ialah terjadi bearish divergence sebenarnya di sini. Ya, bearish divergence sebenarnya bisa kita lihat dari mana? Kita bisa lihat dari MACD. Ya, jadi kalau kita pakai MACD, ya. Jadi kalau kita pakai MACD, bentar ya. Kalau kita pakai MACD, saya juga sambil buka yang di handphone sih, karena Mira yang di handphone MACD-nya ada garisnya. Kalau di sini saya nggak tahu kenapa dia nggak ada. Ya. Oke, nah kalau kita perhatikan dia punya MACD, ini kan kita perhatikan. Sorry, kita kecilin dikit kali. Biar enak. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ini kan dia naik terus ya. Jadi secara teori dia buat high terus lah. Meskipun ada satu candle kadang nggak buat high, tapi secara overall kalau kita tarik garis dia buat high terus. Nah, di satu sisi, ya, terlepas dari volumenya juga agak mulai, meskipun volumenya masih bagus sih, masih di atas rata-rata harian ya volumenya ya. Oke. Nah, cuman yang bisa kita lihat sebenarnya dari sininya. Ya, jadi udah mulai nge-stuck sejak di sini. Marketnya dari sini buat high baru terus. Ya, buat high baru. Turun, tapi kemarin di hari Kamis buat high baru, turun, tapi MACD-nya makin kecil. Nah, ini menjadi sinyal yang namanya bearish divergence. Pas banget bearish divergence didukung juga dia posisi di peak. Saya udah bilang kemarin, ya, asal dia nggak buat high baru, kemungkinan untuk rejection ada. Kecuali dia bisa buat high baru, mungkin udah beda cerita. High barunya di berapa? Pertama ada di 2233 atau di 7257. Di mana high market kemarin di 7181. Jadi probability-nya masih ada. Rejection. Ya, ini juga terjadi divergence di sini. Ya, ini kalau Anda perhatikan nih. Ini kan divergence. Kecil tapi. Oke, MACD-nya turun. Sahamnya buat high baru. Apa yang terjadi? Breakout, jebol. Pas banget dia breakout MA5, habis itu udah ya, nggak balik-balik. Nah, ini sekarang posisinya jangka pendek masih di atas MA5 nih. Nah, ini yang kita pantau nih pergerakannya. Gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah suatu hal yang perlu kita antisipasi. Ya. Kita pun hari ini juga banyak cuci gudang. Kita di VVIP banyak, nanti kita cerita. Oke. Jadi kurang lebih market seperti itu, cuman ya kita harus lihat responnya nanti.
biasanya penurunannya akan didukung oleh entah ada berita yang melakukan validasi. Jadi seakan-akan gara-gara berita chartnya turun. Padahal sebenarnya chartnya sudah mencerminkan bahwa dia akan turun. Ngerti ya? Ya kayak misalnya contoh, waktu kemarin turun di sini, ya pas banget dukung dengan berita inflasi US, ya atau suku bunga. Padahal sebenarnya dari chartnya emang udah mau turun, udah divergence. Gitu. Jadi ya mungkin saja. Tapi kalau dia masih di atas EMA 5, ini masih akan lanjut market. Masih akan di-push. Karena teori divergence itu nggak ada yang bilang dia langsung turun ketika muncul divergence. Nggak ada juga teori yang menyatakan, oh setelah muncullah divergence selama 3 batang MACD, maka dalam seminggu ke depan atau 7 candle berikutnya akan reversal. Nggak ada teorinya seperti itu, nggak ada. Karena pasar modal itu volatility dan flexibility-nya tinggi sekali. Jadi nggak ada yang kaku formula di pasar modal. Cuma nih jadi self reminder gitu ya untuk kita lebih berhati-hati. Oke. Lalu sebelum kita akan bahas dulu trade dan kita selama 2 hari terakhir ya. Karena kalau nggak salah morning briefing hari Rabu kan ada ya untuk hari Kamis ya. Jadi ada The Gig ya. Ini profit kita TP hari ini beli 100, kita rekom dari tanggal 8 jadi udah pasti kena full TP1. Peluang masih TP2. Lalu ada MDLN, ini adalah kita punya live trade. Tadi harganya masih di 111 112. Saya pun dapat di 111 112. Langsung jalan. Ya closing Anda bisa lihat sendiri lah ya. MDLN Anda bisa lihat closing di 119. Ya 6% lebih. Lalu berikutnya ada BMTR. Ya, ini kita rekom tanggal 10 Agustus gitu ya. Kita rekom tanggal 10, tanggal 11 dibanting ke 360 ke bawah. Hari ini cuan. Ya bahkan kalau Anda pick dari lowest ke highest itu 8% lebih. Ya saya sih dapat sekitar 5%-an doang sih. Ya 5%. Oke, lalu kita juga ada beberapa buang barang. Kayak misalnya kita buang PNLF. Kenapa? Karena tiba-tiba ada buangan dengan jebol 382. Ya sudah, kita lepas. Ya, ini support kuat. Secara teori bisa membal, tapi nyatanya dia mau jebol. Ya sudah, kita buang. Gitu ya. Lalu kita ada buang juga LPPF ya. Meskipun ini posisi masih on support, tapi saya pribadi udah lepas pas di sesi 1. Saya putar ke yang lain, refresh gitu ya. Dan ya ini pantauan sih. Ini pantauan IPO ya, nggak resmi. Cuman ini watchlist aja. Saya pun juga ada lepas. Ya jadi 2 rekom resmi kita buang. Cuci gudang. Masuk ke ada 2 emiten baru lagi yang kita masuk. Gitu. Oke. Lalu buat teman-teman yang download mobile app silakan. Ini sekedar informasi aja yang mungkin teman-teman belum tahu gitu ya. Yang teman-teman belum tahu. Jadi ini juga bisa ditonton sih. Ini kita kemarin webinar dengan Provindo Sekuritas. Ya. Provindo Sekuritas ini kita ngobrol tentang perbankan, itu menarik banget sama Mas Abraham. Lalu di sini nih ya, ini adalah bot gratis kita. Kita kasih bot gratis. Sorry. Yang mana ya? Yang ini ya. 3 keunggulan buat saham. Ya. Jadi Anda tinggal perlu registrasi aja secara free gitu ya. Anda bisa dapat di charting, Anda bisa dapat screening dan lain-lain sebagainya, dan itu gratis. Ya Anda tinggal follow aja. Nanti akun free Anda kita verifikasi, Anda dapat akses gratis 30 hari. Dan ini lumayan banget karena bot-bot kayak gini ada di luar dijual pun itu bisa sebulan bisa 50.000, bisa 100.000. Jadi Anda udah menghemat gratis. Ya, dan ini botnya akan kita kembangkan lagi nih setelah iOS kita udah kelar. Gitu ya. Jadi buat yang mau silakan. Dan watchlist kita juga salah satu ASLC super pick dari kita punya watchlist juga dari 180 ke udah 220. Jadi naiknya udah cukup signifikan banget. Dan hari Senin nanti tanggal 15 kita ada promo VVIP spesial kemerdekaan. Jadi promo sekarang kan kita pakai ini harga terbaru 200.000. Tapi sekarang kita pakai harga lama yang 150.000.
Nah, promonya itu diskon lagi dari 150.000 di diskon lagi. Jadi intinya kesempatan Anda untuk join VVIP justru minggu depan ya, promonya sampai akhir bulan, ada gratis bot. Anda bisa pilih tuh, mau pilih bot dulu boleh, atau sekaligus Anda langsung subscribe ke kita punya VVIP. Ya, lalu nih win rate kita di bulan Juli luar biasa 88%, karena biasa memang win rate kita di atas 80% ya. Normalnya ya, paling normal sebenarnya 70%. Itu win rate yang dikatakan menurut saya win rate yang oke. 80% bagus, mendekati 90% superior gitu ya. Oke, lalu ya mungkin bulan Agustus kita banyak cuci gudang sih. Ya nanti kita lihat di akhir bulan kita punya win rate berapa ya. Oke, lalu berikutnya kita akan langsung ke pembahasan. Ya, pertama langsung dari Jekon. Oke, untuk Jekon ini sebenarnya saham lumayan menarik ya. Agak high risk, tapi saya rasa bisa dijadikan alternatif untuk kita trading. Ya terutama untuk tipikal-tipikal yang main-main cepat, main-main harian aja. Ya karena kalau mau kita perhatikan Jekon dari tanggal Juli belasan, ya kita menemukan bahwa setidaknya ada beberapa emiten yang melakukan akumulasi secara rutin. Ada PD, ada AO, ada AZ. Ini kalau kita track dari sini. Tapi kalau mau kita track dari big volumenya kemarin sejak akhir bulan Juli kemarin, ya kita menemukan ada AO, ada AZ, ya termasuk PD yang akum gitu ya. Dan ya rata-rata mereka average up nih, average up. Kenapa? Karena Jekon breakout pertama di sini 106 ya. Lalu kalau mau pendek ya, kalau mau pendek sebenarnya kita bisa hitungnya dari sini, dari dia koreksi 3 hari terakhir. Jadi sebenarnya kita bisa hitung dari tanggal 10. Nah, ternyata selama dalam 10 hari terakhir si AOPD pun masih nembak, masih nahan gitu ya. Dan tentu kalau kita track dari seminggu terakhir ya, kita bisa lihat ada AZ yang baru masuk dengan cost mereka rata-rata di 110. Jadi menurut saya ini suatu hal yang menarik ya, asal dia confirm gak jebol sini ya. Karena kalau kita bedah chart per tick, kita akan ketemu pertama titik support pendeknya di sini, titik support krusialnya di sini, kedua di 110 111. Nah, ini 2 titik nih. Ini jebol sebenarnya masih ada 1 titik lagi 106, titik breakout kemarin. Tapi ya saya rasa ketika jebol 110 kita bisa lepas dulu, nanti serok ulang di bawah. Ya karena 110 ini akan berpapasan dengan EMA 200. Jadi ini menjadikan sinyal atau titik yang krusial gitu. Tapi beberapa emiten yang kuat-kuat biasanya koreksinya nggak nyampe seminggu, habis itu jalan. Ya, kecak aja nih. 1 2 3 naik. Habis itu udah rally terus. Bahkan sampai sekarang. Ya, tapi disclaimer cuman di atas itu bagus. Nextnya bola. Ini bola juga teknikal lumayan. Saya nggak ngikutin sih dia punya story, tapi kemarin dia akhirnya berhasil kembali di atas 400. Ini adalah area support dia dulu yang dijebol. Sekarang posisi masih retest ya. Karena kalau dia berhasil gitu ya, karena kalau si bolanya berhasil ya, si bolanya berhasil, dia akan membentuk inverted head and shoulders di sini. Ya, dia akan membentuk seperti inverted head and shoulders gitu ya untuk si bola ya. Dan target penguatannya di 450 ke atas. Cuman asal dia bertahan di 400 maka moodnya masih bagus ya, dengan target di sini. Dia buat high baru sebagai konfirmasi continuation. Ya, cuma resikonya kalau dengan market-market yang lagi nggak jelas dan emitennya di resist ya, peluang dia sensitif untuk dibanting lumayan besar. Pegas masih oke, meskipun tekanan jual masih kelihatan, tapi bottoming di 1600 lumayan kuat ya, di atas angka ini masih bagus ya. Lalu BRMS ya ini keikutan Bumi sih, kemarin Bumi naik, Dewa ARA. Ya hari ini meskipun Dewa sempat breakout lagi ya. Lalu energi juga kempes. Sekarang Buminya ARB pada keikutan. Ya, jadi menurut saya untuk BRMS katalisnya memang udah mulai kelar. Kenapa? Karena ya salimnya udah gitu ya, ada salim masuk, katalisnya sudah habis lumayan banyak di sini. Ya target kenaikannya mungkin udah sedikit terbatas. Beda dengan Bumi yang ataupun energi yang masih growth space-nya atau volatility masih tinggi. Kenapa? Ya karena orang baru sadar, baru momentumnya baru mulai dibahas gitu. Sedangkan BRMS sudah agak lagging. Jadi ya that's why saya pun udah nggak rekom
BRMS saya kemarin rekomnya bahkan di bumi. Secara teknikal di atas 220 214 masih bagus. Jebol ini saya rasa hati-hati karena potensial anjlok. NICL ya secara teknikal asal di atas 98 97 menurut saya masih bagus. Ya. Nikelnya juga kalau nggak salah masih oke ya. Coba. Ya nikelnya juga masih naik. Tapi ya balik lagi ya, emiten-emiten nikel kan juga digas terus nih. Ya, hati-hati ini apa namanya kayak Harum ya. Harum nyentuh EMA 200 kempes. Cuman Inco sih. Ya, cuman Inco yang after breakout kembali. Tapi sisanya kayak Antam juga di EMA 200, di resist. Jadi ya dengan divergence tadi kalau memang it happen itu bisa jadi short term rejection dulu menurut saya. So ya harus hati-hati juga ya untuk entry emiten-emiten yang udah lumayan tinggi. Minimal trading plan-nya jelas. Dilt saya no comment ya. Saya bahkan belum ngecek kemarin dia punya broker summary. Wah, ini sih akumulasi ya. Sebenarnya menarik ya. Kalau kita belajar teori breakout, kita bilang ada DH, ada XL. Stockbit kemarin dia maintenance ya. Banyak yang ngeluh, tapi ada yang akumulasi. Ini menarik juga. Cost-nya di 162 berarti DH di 176. Menariknya juga dulu Stockbit kerjasamanya sama DH, Sinarmas ya. Sekarang dia XL. Wah, jadi ini dua emiten yang dua sekuritas yang mungkin saling terkait. Dan fun fact-nya si XL yang nge-trigger kenapa? Karena dia belinya duluan di 162. Yang lain tuh rata-rata beli di 176. Jadi kayaknya penggeraknya si XL ya. Nah, breakout gak? Breakout banget di 160-an. Jadi kalau kita bisa bilang ya ini breakout, volumenya volume tertinggi sepanjang ya mungkin dalam setahun terakhir minimal. Jadi ini kita bisa maintain sebenarnya. Ya nanti tinggal kita cek hari ini ada distribusi atau enggak. Kalau enggak ada kita bisa maintain. Apalagi dia closing enggak ARB, berarti tandanya ada bandar atau ada fund gede yang masuk. Cuman ya balik lagi emiten nih kadang likuiditasnya enggak gitu besar. Overall kita bisa masukin ke dalam watchlist. PSAB PSAB kalau BO bentuk pola invert HNS nggak terlalu persis sih, cuman ya oke lah ya. Minimal tuh sebenarnya shoulder kiri dan shoulder kanan time frame-nya sama. Misalnya ini berapa 20 candle. Ini ya 20 candle. Minimal sebenarnya teoritisnya begitu. Ya, breakout gak? Ya ini menarik sih sebenarnya ya. Kalau berhasil breakout di 134 dia pas banget breakout EMA 200. Nah, ini bisa di maintain nih. Ya, bisa buy on breakout juga bahkan. Oke. Lalu berikutnya Urban. Wah, ini sama apa ini? Skip lah ya. Urban skip. Posisi udah bottom banget sih. Ya, di atas 193 mungkin ada short term bisa digoreng-goreng. Ya, ini dulu saham repo teman-teman ya. Lalu BBYB juga bank-bank mini yang masih on, meskipun posisi on resist sekarang. Ya, 1500 nih kan resistnya banyak sekali nih. Jadi masih mencoba. Ya, karena dia punya inverted nih kan inverted nih. Nah, kalau bisa confirm 1500 ke atas ya bagus. Minimal dia akan uji EMA 200 di sini. Ya, 1800 minimal nyampe kalau memang bertahan kuat. Yellow no comment, masih sideways, belum ada katalis mungkin ketika kompetisi Mira ya. Kalau MPMX hari ini juga mencoba breakout EMA 200 ya di sekitar 1030 nih bisa di watch. Karena mungkin emiten-emiten di sektor otomotif tadi ya meskipun ini lelang ya. ASLC nge-trigger gitu ya, mungkin MPMX keikutan dan ya secara teknikal jebol 1040 bagus sih. Dia kembali ke jalur uptrend. Cuman inget ya, hal ini dikarenakan marketnya masih mencoba push naik. Tapi kalau ternyata bearish divergence-nya happens, ya beda cerita. Zinc, repo dari dulu dia memang begini. Cuman ketika dia sudah menemukan titik sideways yang panjangnya, ya kita bisa spec entry. Tapi ya balik lagi saya no comment ya. Untuk zinc saya skip. Nah, lalu fun fact-nya juga emiten properti yang emiten construction adalah emiten yang menahan pergerakan market. Ya ada PTPP, ada ADI dan salah satunya yang nge-leading itu Wika dengan berhasil breakout high volume. Dan ya kalau nanti tinggal kita cek apakah diiringi dengan breakout atau enggak. Ya fun fact-nya juga ada EMA 200 ya. Karena gini, kalau kita perhatikan yang lain belum confirm. Ya, ADI, WSKT ini belum breakout semua. Cuman Wika, PTPP hampir tapi belum. Nah, Wika pun
Ya, sebenarnya kita bisa pakai patokan breakout di EMA 200. Kenapa? Karena secara tren kalau mau kita tarik ke belakang, kita mundur ya. Tuh, ya. Nggak bisa dia. Wika ini nggak bisa di bawah EMA 200. Sorry, nggak bisa di atas. Jebol balik. Jadi, belum bisa dikatakan breakout kalau belum jebol. Tuh, mau mundur sampai kapan? Jadi downtrendnya panjang ya. Meskipun dalam short term adalah sesekali dia naik 10%. Cuman habis itu kempes. So dari sini conclusionnya oke, ada kenaikan yang signifikan. That's why kita juga rekom The Geek. Ya, atau mungkin Meta kalau teman-teman gorengannya. Kenapa? Kayak karena sektoralnya. Gitu. Tapi saya belum lirik Wika. Kenapa? Ya karena emiten construction nih menjawab pertanyaan ya. Oke gak property construction menarik? Kalau memang time frame sampai akhir tahun boleh. Tapi kalau emang Anda mau nyicil lepas nanti mulai window dressing, nanti aja bulan-bulan 10. Gitu. Ya cuman bisa masuk watchlist ya. Kalau dia beneran breakout, mungkin akan nge-trigger yang lain juga. Cuman menurut saya ya saya butuh validasi lah, dan saya agak konservatif. Oke. Lalu MDLN. Nah, fun fact MDLN akan saya bahas di post besok karena kita profit juga di MDLN. Jadi ditunggu aja ya. Lalu nextnya jangan lupa follow Instagram ya, karena MDLN juga menarik sih ya. Om bahas frame sama-sama sahamnya Bakri, Bumi, BRMS, Dewa. Oh, friend emang punya Bakri? Emang iya ya? Coba teman-teman di kolom komentar gimana. Friend di atas 100 oke, short term. Lalu CPRO ini membal ya. Sebenarnya ini perusahaan lumayan, cuman ya pemain-pemain di belakangnya ini yang suka rese gitu ya. Candle sih candle rebound ya, dengan market yang gak gitu bagus hari ini. Ya dia bentuk candle yang lumayan bagus, close di atas EMA dan di atas Bollinger. Ya memvalidasi bahwa dia pijakannya sudah selesai di 65. Ya mungkin simpel lagi ini sih, dia nggak balik ke 65 ya, pasti dia akan uji lagi ke berapa, ke 70-an minimal ya, atau resist ada di sekitar sini 72 sampai dengan ya 7273 target kenaikan sementara. Cons sudah bottom, hari ini rebound yang menarik apa nih Om di sektor cons? Oke. Kalau propertinya kalau blue chipnya jelas ya. Ya kalau Anda mau yang leading, Anda pasti lihatnya Wika-nya. Confirm breakout ke nih di EMA 200 ya. Lalu kalau mau goreng anaknya ya kita lihat nih ya, anaknya juga belum. Oke, naik tapi belum. PPR naik tapi belum breakout. PPRO yang menarik sebenarnya. Asabri, saya nggak tahu Asabri masih ada gak ya. Cuman PPRO breakout tapi ini high risk banget ya. Lalu sisanya apa ya, USBP kan suspend ya. ADCP punyanya Adi juga sama IPO ya. Mungkin kalau mau bottom fishing sebenarnya di ADCP ya. Adi juga nggak hancur banget lah ya. Target breakout sini sih 83, tapi konklusinya sama, belum ada yang breakout. Nah lalu kalau mau construction lain sebenarnya Anda bisa lihat TOTL, ini disclaimer on sih, tapi ini lotnya tipis ya. Ini adalah konstruksi swasta TOTL, total bangun ya. Ini lumayan gede juga sih swastanya ya. Sisanya balik lagi saya butuh validasi yang lebih. Ke cash no comment, bottomingnya belum kuat tapi ada support di 111 114 ya, mungkin di atas angka itu menarik. MBAP wah ini no comment ya. Kita kemarin udah bahas bisa double top, bisa continuation. Ya agak-agak riskan karena kemarin dia sempat naik tapi closingannya dibanting lagi. Jadi kalau 84 nggak tembus ya, jaga-jaga kita pasang trailing stop atau stop loss. Lalu BABP sideways juga belum ada pergerakan yang pasti. Oke, jadi kurang lebih itu aja requestan-requestannya, dan yang mau nonton live Instagram rekamannya ada di sini semua. Banyak sekali topik-topik yang bisa kita bahas. Nanti akhir minggu atau mulai September kita akan banyak program baru, program Bibos kita lanjutin, dan ya edukasi-edukasi kita akan kencengin lagi. Ya, jadi saya rasa cukup. Thank you. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.